Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mengganggu waktunya dari segala kesibukan kegiatan Bapak. Mohon maaf sesuai yang kemarin sudah kita janjikan untuk melakukan wawancara terkait tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Namun sebelumnya dimohon berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Fandi. Saya perkenalkan, nama saya Asep Puspana sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Gunung Kemang. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan Bapak. Iya. Yang saya ingin pertanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, gitu Pak? Kaitan dengan kasus-kasus yang muncul di sekolah, sebelum keputusan itu diambil, kami mengumpulkan fakta atau data-data, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut atau yang menganalisis kasus tersebut, benar salah, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Oh iya. Jadi di awal kita mengidentifikasi kasus terlebih dahulu, begitu ya Pak ya? Kasus. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam mengambil keputusan di sekolah itu, yang pertama kita mengumpulkan data-data untuk dianalisis, kemudian menentukan atau siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian kami melakukan sharing atau musyawarah dengan berbagai pihak, terutama dengan guru-guru yang berada di sekolah, kemudian dengan komite sekolah dalam penyelesaian kasus tersebut. Oh iya, jadi walaupun Bapak sebagai pimpinan, tetapi tetap harus musyawarah. Iya, gitu ya? itu langkah utama itu adalah kita bermusyawarah. Iya, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya, nah ini yang saya ingin ketahui juga tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Selama ini yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu yang pertama menentukan penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah. Di sini warga sekolah itu ada guru, kemudian ada komite, kemudian ada orang tua yang sebagai perwakilan dari masyarakat, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Jadi kita mempersiapkan atau kita meyakinkan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak sepihak, gitu ya? tidak merugikan salah satu. Oh iya, baik. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang kami anggap efektif adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus tersebut, atau pengambilan alternatif diskusi. Iya. Jadi diskusi dan musyawarah itu ya Pak ya, tidak terlepas dalam untuk menentukan dilema tadi, gitu ya. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak selesaikan? Iya. Kami melakukan musyawarah apalagi kalau misalkan kasus ini itu sama-sama benar, ya. Kami mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, misalkan yang harus menguntungkan kedua belah pihak.
Jadi kami usahakan untuk mencari yang terbaik dengan melakukan musyawarah tersebut. Iya, iya. Baik ya. Eh, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan masalah ini atau kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat begitu Pak? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Jika permasalahan itu muncul atau misalnya di kami pihak sekolah dan saya sebagai kepala sekolah itu tidak ada jadwal khusus yang harus dilakukan dalam setiap bulan, tapi bersifat situasional. Ketika muncul permasalahan maka langsung diputuskan, tapi jika masalahnya berat ya, masalahnya berat, kami melakukan musyawarah dengan berbagai pihak untuk sebagai proses pengambil keputusan. Jadi sebetulnya tidak ada jadwal khusus dalam atau jadwal bulanan dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu sifatnya situasional. Jika memang permasalahannya itu tidak terlalu berat, maka kita bisa selesaikan langsung pada saat itu juga. Tetapi apabila kasusnya itu memang permasalahannya itu berat, kita memerlukan solusi dari masukan dari berbagai pihak, maka itu dilakukan musyawarah dengan warga sekolah. Walaupun berat gitu ya, tidak saat itu juga, tapi tidak terlalu lama begitu ya. Tidak terlalu lama. Iya. Apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, misalnya sharing gitu ya, dalam menyelesaikan masalah? Faktor atau yang membantu dalam kegiatan pengambilan keputusan pasti tentu ada. Kami sharing dengan warga sekolah, dengan guru-guru yang ada ketika ada permasalahan nih, di kelas mana permasalahan. Dan yang utama kami lakukan adalah komunikasi dengan wali kelasnya. Kami menanyakan permasalahannya dengan wali kelasnya sehingga kita lebih tahu. Tindak lanjut kemudian kita melakukan musyawarah dengan warga sekolah sehingga setiap guru yang ada itu tahu permasalahan yang muncul, kemudian mereka juga mengetahui bagaimana karakter sifat dari anak atau permasalahan tersebut. Jadi kita sharingnya berarti dengan orang yang lebih tahu tentang karakter siswa yang bermasalah itu ya. Pasti yang lebih tahu itu guru kelasnya. Guru kelas. Apakah ada yang selain guru kelas mungkin dari luar ini Pak pengawas atau mungkin bisa? Iya. Jadi untuk selanjutnya memang dalam pengambilan keputusan itu tidak hanya bisa dilibatkan warga sekolah saja. Kita itu punya birokrasi yang selalu mengawasi tentang kegiatan di sekolah. Ada pengawas bina, kemudian ada yang lainnya. Di situ ada di kecamatan ada PGRI. Kita belajar sharing dalam setiap pengambilan keputusan. Jika memang keputusan itu bersifat meluas, bukan hanya keputusan antara siswa dengan guru. Gitu. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang banyak sekali pembelajaran ya dari kegiatan ini. Itu yang pertama, kita mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. Kita bisa melakukan pengambilan keputusan itu dengan menggunakan 4 paradigma itu, kemudian 9 langkah dalam menguji atau mengambil keputusan. Itu sangat membantu sekali, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak asal kita putuskan, tapi kita mempertimbangkan untung ruginya, kemudian mempertimbangkan ini baik untuk semua, itu bukan hanya diuntungkan sebelah pihak. Itu sangat bermanfaat sekali untuk pribadi saya terutama, dan juga untuk lembaga, supaya kita itu tidak tidak asal-asalan dengan mengambil suatu keputusan, tapi kita melalui proses
Jadi tidak ada yang dirugikan, semua tidak. Jadi kita sebagai pimpinan mungkin ya Pak ya harus melihat untung atau ruginya untuk siswa dalam dan melihat apa ya kebaikan jangka panjang dan jangka pendek yang Iya, itu kebaikan untuk siswa dan untuk lembaga itu sendiri. salah satu bentuk keberpihakan Pemda Kulit juga. Iya. Baik Bapak, sudah berakhir dari sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, amin. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi saya sebagai bekal dalam dunia kerja ke depannya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Bagaimana sebaliknya Pak Nijam Judi? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih Bapak atas waktunya berkenan hadir bertatap muka dengan saya bersilaturahmi sesuai dengan janji ya kemarin kita akan melaksanakan sedikit berwawancara tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan gitu Pak. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini saya bisa terinspirasi lah ya, dari Bapak atas bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dengan beberapa tahapan-tahapan mungkin dengan pengalaman Bapak selama bertugas di sekolah. Namun sebelumnya diperkenankan untuk perkenalan terlebih dahulu. Sebenarnya juga Pak Andi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi juga telah memilih saya menjadi partner dalam penyelesaian tugas sebagai bentuk tuntutan untuk menyelesaikan tugas-tugas di calon guru penggerak, dan mudah-mudahan apa nanti yang saya utarakan bisa memberikan sedikit tambahan informasi terkait dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya terjadi dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Sahindi. Saya seorang kepala sekolah di satuan pendidikan yang berada di Kecamatan Pasir Kuda, yaitu di SD Negeri Sadaratu di Kabupaten Cianjur. Baik Bapak, kita awali saja ya dengan pertanyaan yang pertama. Begini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral begitu Pak? Oh, kalau untuk pengambilan keputusan, ya apalagi yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, terlebih dahulu saya menganalisis dulu fakta-fakta apa saja yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. Siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya dan membuat alternatif solusi yang terbaik yang bisa diambil sehingga ketika baik itu dilema etika atau rujukan moral bisa memberikan kebermanfaatan untuk semua orang. Baik, betul sekali Pak, seperti itu ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu kan tentu akan menjadi sebuah dilema, begitu ya Pak. Bagaimana? Tentu Pak Andi, kalau misalnya kita berbicara pengambilan keputusan, apalagi misalnya keputusan tersebut sama-sama benar dengan benar ataupun menguntungkan gitu. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, pertama saya menentukan dulu penyebab masalahnya atau permasalahan, lalu menentukan siapa yang terlibat, terus berdiskusi juga dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan sehingga nanti bisa mempertimbangkan dari beberapa sudut pandang terkait dengan penentuan keputusannya. Jadi pengambilan keputusannya tidak hanya terpaku dari satu arah pandang saja, tetapi dilihat juga dari beberapa subjek sudut pandang sehingga ketika diambil keputusannya tidak akan menjadi keputusan yang tabu dan keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang kebermanfaatan itu dirasakan oleh semua pihak.
Jadi tidak ada yang dirugikan begitu ya Iya, Pak ya. benar. Baik sekali Pak. Nah, selanjutnya ini yang lebih penting nih, langkah-langkah ya, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan. Kalau untuk berbicara prosedur pengambilan keputusan, langkah-langkahnya yang pasti saya akan mengidentifikasi dulu siapa yang terlibat, terus kasus urgensi seperti apa yang terjadinya, terus alternatif solusi seperti apa sih yang memang bisa diambil untuk mengakhiri sebuah dilema tersebut. Karena ketika ada dilema pasti harus ada keputusan yang diambil, maka langkah yang strategisnya ya analisis dulu siapa yang terlibat, terus sumbernya dari mana, lalu solusi alternatifnya harus seperti apa, dan mempertimbangkan juga dari beberapa sudut pandang yang saya utarakan tadi. Jadi bukan hanya dari satu sudut pandang kita langsung mengambil keputusan, tapi harus dipertimbangkan juga ke depan dan ke belakangnya. Iya. Jadi kita harus memikirkan mereka yang mengalami masalah ini, berarti kita harus punya pikiran jangka panjangnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa begitu ya. Jadi, sehingga tidak ada yang dirugikan gitu ya. Kemudian Pak, selanjutnya mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kalau untuk langkah yang efektif ya kayaknya sih sama dengan uraian yang tadi. Kalau berbicara langkah efektif pasti kita identifikasi dulu siapa yang terlibat gitu, siapa yang terlibat, terus masalah ini ujung tombak masalahnya ada di mana, terus kan udah ketahuan ujung tombak masalahnya di mana, siapa yang terlibat, lalu nanti pun akan timbul secara sendirinya alternatif seperti apa. Walaupun misalnya alternatif solusinya bukan dari saya sendiri, bisa jadi dari pelaku yang melakukan, yang menyodorkan permasalahan, jadi akan kelihatan. Jadi alternatif efektifnya ya seperti itu, kita analisis dulu aja gitu siapa yang terlibat, lalu titik permasalahannya ada di mana. Betul ya. Jadi kita menganalisis, mengidentifikasi begitu ya. Nah, baik Bapak. Kemudian kira-kira apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Kalau berbicara tantangan ketika mengambil sebuah keputusan, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, apalagi mungkin dilema etika di sini, pasti tantangannya itu pengambilan keputusan ketika saya harus mengambil satu keputusan, tetapi keputusan tersebut itu kedua-duanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi sama-sama benar, yang harus dipikirkan itu keuntungannya, jangan sampai ada sebelah pihak yang dirugikan karena ketika dilihat oh ini sama-sama benar ternyata. Nah itu tantangan yang terberat saya. Jadi saya harus seperti apa sih bertindak gitu. Karena setelah saya analisis dari masalah tersebut, oh ini ternyata kedua-duanya benar-benar juga gitu. Jadi itulah Pak mungkin terkait dengan tantangan yang saya rasakan ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Selain sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Seperti itu. Berarti harus memilih mana yang lebih menguntungkan begitu ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu, jadwal yang sudah ditentukan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Begitu ya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk pengambilan penyelesaian, berbicara pengambilan penyelesaian, pasti saya itu akan melihat dulu situasi dari permasalahan tersebut. Misalnya jika masalahnya ringan, maka untuk keputusan itu diambil secara langsung, Terus jika misalnya masalahnya berat, maka dilakukan proses yang lebih dijalankan lagi, misalnya dengan menganalisis lagi, terus mengidentifikasi dulu akar masalahnya seperti apa, siapa yang terlibat. Itu kalau memang
permasalahannya berat gitu. Jadi kalau memang permasalahannya ringan, maka keputusan bisa diambil itu juga gitu. Dengan melihat konteksnya itu tidak ada yang dirugikan gitu dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi intinya untuk permasalahan yang lebih rumit dalam menyelesaikan juga kita harus berpikir yang panjang Ya, seperti itu. Harus penuh pertimbangan ya. Nah, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau untuk faktor-faktor atau orang-orang yang membantu tentu Pak, karena ketika saya mengambil keputusan pun saya tidak akan berbicara bahwa ini harus diputuskan sepenuhnya dari saya, tetapi saya juga harus berbicara dengan orang lain, karena belum tentu sebuah keputusan yang saya ambil itu walaupun menurut saya memang sudah benar, akan tetapi saya juga harus mempertimbangkan dari sudut pandang orang lain. Maka kalau berbicara faktor-faktor yang membantu tentu seperti warga sekolah, terus stakeholder yang membantu, ataupun misalnya sesepuh saya gitu, kepala sekolah yang sudah senior gitu, mungkin saya juga mencari referensi sharing dengan beliau gitu, kalau terkait dengan hal tersebut. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajaran yang saya tangkap atau yang saya rasakan ketika saya menganalisis masalah berkaitan dengan dilema etika, saya itu menjadi lebih bijak gitu Pak, lebih bijak lagi ketika memutuskan suatu permasalahan. Lalu ketika mau memutuskan sebuah masalah pun jangan arogansi gitu, jadi harus menganalisis dari akar, terus siapa yang terlibat, nanti keputusan ini manfaatnya itu dilihat ke depan, ke belakangnya, karena kan setiap pengambilan keputusan, walaupun keputusannya hari ini, pasti dampaknya itu tidak hanya hari ini pun dirasakan, bisa jadi beberapa bulan, tahun, ataupun mungkin sejauhnya beberapa abad lagi gitu pasti akan terasakan. Makanya yang saya rasakan itu, jadi saya itu seperti menjadi lebih bijak gitu Pak. Jadi intinya mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami gitu ya, dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, jadi membuat kita terlatih atau menjadi lebih bijak, seperti itu. Jadi selain kita mencari nilai-nilai kebajikan, berarti kita harus memiliki sikap yang bijak juga. Terima kasih Bapak sudah berakhir sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dan ini sangat berharga bagi saya ya, sangat menginspirasi sekali untuk bekal saya ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pandi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini memberikan kebermanfaatan baik untuk Pak Andi mungkin dari segi wawasan, walaupun ya kalau dibilang jawaban dari saya atau jawaban wawancara dari saya kurang begitu memuaskan, mungkin di sesi lain Pak Andi bisa lebih menggali lagi informasinya, dan saya juga mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya juga bisa lebih memahami lagi, oh ternyata pengambilan keputusan yang atas kasus dilema etika dan kunjungan moral itu harus seperti ini pengambilannya, sehingga ada referensi baru juga untuk diri saya. Jadi saya juga sangat ucapkan terima kasih kepada Bapak telah memilih saya untuk melakukan kegiatan wawancara. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu pada kesempatan ini secara langsung, di mana kemarin saya sudah berjanji meminta waktu untuk melakukan wawancara kepada Ibu tentang bahwa saya di sini mencari inspirasi, mencari jawaban tentang bagaimana cara menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dalam pengambilan keputusan
yang baik seperti itu dalam dilema etika begitu. Nah, terima kasih atas waktunya. Kemudian sebelumnya mohon berkenan untuk memperkenalkan diri dulu, Ibu. Ya, perkenalkan, nama Ibu Utin Sutini, jabatan Kepala SD Sukajaya, Kecamatan Pasir Kuda. Terima kasih, Ibu. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu, Bu? Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, terlebih dahulu dikumpulkan faktanya, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Begitu ya, Bu ya? Iya. Nah, kemudian bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk mengambil keputusan, sebelum diambil keputusan, ya dikumpulkan dulu, diidentifikasi dulu faktanya, terus siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, terus dianalisis benar atau salahnya, lalu dibuat alternatif dan kemudian direfleksikan. Iya, baik ya, Bu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Prosedur yang dilakukan, pertama menentukan siapa yang terlibat pada permasalahan tersebut, terus berdiskusi dengan semua warga sekolah, baik itu guru kelas ataupun guru-guru yang lainnya, terus diambil satu keputusan dan dilihat lagi dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan keputusannya, supaya menghasilkan keputusan yang lebih baik. Iya. Jadi harus ada kebijaksanaan begitu ya? Kebijakan dari kepala sekolah. Gitu. Kemudian yang ingin saya ketahui itu tentang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini dianggap efektif yaitu ditelaah dulu atau dipelajari dulu siapa yang terlibat pada kasus dilema tersebut, dan lalu didiskusikan dengan pihak guru-guru, ya terutama guru kelasnya dan juga guru-guru yang lainnya. Terus diambil satu contoh atau satu teladan dari guru tersebut untuk diambil keputusan, supaya menghasilkan keputusan yang lebih baik dan dapat dipahami oleh si yang terlibat kasus tersebut. Iya, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang merupakan tantangan yaitu dalam mencari keputusan yang terbaik, karena mungkin dalam mencari keputusan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena keputusan itu harus tidak boleh ada yang merasa dirugikan, harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi keputusan yang harus diambil itu harus sebijaksana mungkin, supaya yang mengambil keputusannya itu ya jadi tidak memihak kepada satu sama yang lainnya, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Iya, baik sekali Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ada, itu mah sesuai dengan begitu ada
kejadian atau ada kasus langsung diselesaikan di tempat itu juga, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi langsung diselesaikan pada waktu itu. Gitu. Iya. Jadi supaya masalahnya itu cepat selesai begitu ya, cepat ditangani, tidak merembet begitu ya.